Bantar Gebang, sebuah wilayah di sudut kota Bekasi yang terkenal sebagai wilayah tempat pengolahan sampah terpadu. Tumpukan sampah yang menumpuk dan menggunung menjadi pemandangan di sepanjang wilayah Bantar Gebang, lengkap dengan aroma bau yang kurang sedap. Memulung dari tumpukan sampah menjadi pekerjaan utama dari warga sekitar Bantar Gebang. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak Bantar Gebang rasa-rasanya tidak dihiraukan oleh mereka yang sibuk berjuang mencari kehidupan di tengah tumpukan sampah. Meski demikian, siapa sangka di kawasan yang selalu dipadati dengan kendaraan besar pengangkut sampah ini terdapat komunitas sosial yang masih peduli dengan pendidikan anak Bantar Gebang yang diinisiasi oleh sosok perempuan hebat Resa Buena. Hai Kak Resa. Halo. Makasih ya, aku udah boleh datang loh ke sini. Terima kasih juga sudah datang ya. Kita ngobrol-ngobrol bentar yuk. Oke. Kak, gini, aku tuh ada beberapa baca informasi sebenarnya kalau Kak Resa itu mendirikan sebuah lembaga yang mendidik gitu buat teman-teman di daerah Bantar Gebang. Boleh nggak sih Kak diceritain sedikit? Boleh. Jadi aku dibesarkan di pembuangan sampah. Nah, berkesempatan sekolah cukup bagus. Lalu kembali lagi ke Bantar Gebang untuk menularkan semangat berpendidikan ini untuk anak-anak yang ada di pembuangan sampah dari tahun 2004. Ya mungkin kan kalau aku sebenarnya tahu nih nama institusi yang Kakak dirikan, namanya apa sih Kak? Namanya The Kingdom of Bantar Gebang BG atau disingkat BG-BG. Jadi ini adalah sebuah filosofi bahwa anak-anak di Bantar Gebang adalah bibit unggul yang kita akan tumbuhkan di sini di Bantar Gebang. Kita beri motivasi, kita beri ilmu juga, ilmu yang bermanfaat sehingga akan menjadi pohon besar. Nantinya pohon ini akan berbuah dan akan menyebar manfaat juga, menebar manfaat untuk orang-orang lain juga. Itu sebenarnya. Itu kan tadi Kakak besar di sini, akhirnya juga diizinkan Tuhan balik lagi ke sini. Sebenarnya apa sih keresahan selain mungkin tumpukan sampah ya Kak? Keresahan yang dialamin teman-teman yang mungkin yang masih di bawah umur di sekitar sini. Dulu sebenarnya sebelum kembali ke Bantar Gebang, aku tuh punya mimpi ingin menjadi dokter. Tapi karena keadaan ya yang tidak memungkinkan, terbatasnya keuangan, makanya terpaksa kembali ke Bantar Gebang. Akhirnya melihat kenyataan bahwa di Bantar Gebang ini anak-anak ini banyak yang merasa pendidikan itu nggak penting karena udah ada gunung sampah, tinggal pergi ke gunung sampah, pilih-pilih plastik, kaleng dan segala macam jadi uang. Jadi menurut mereka pendidikan udah nggak penting dan juga kurangnya pendidikan. Jadi ini kurangnya motivasi dari orang tua, dukungan untuk mereka bersekolah. Ini akhirnya menjadi sesuatu polemik ya di Bantar Gebang sehingga banyaknya anak-anak yang putus sekolah, yang tidak bersekolah. Banyaknya anak-anak remaja perempuan, remaja putri yang umur 12-13 tahun sudah menikah. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan bagaimana bangsa kita akan menjadi bangsa yang terdidik, bangsa yang besar kalau generasinya Bantar Gebang ini kan juga menyumbang juga kan untuk sebuah bangsa yang besar ini. Jadi keresahan tersebut itu membuat saya berpikir pada saat itu, oh mungkin saat ini tidak bisa menjadi dokter, tapi ada ilmu yang bisa dibagikan di Bantar Gebang. Akhirnya itulah tergerak untuk melakukan kegiatan berbagi dengan pendidikan dan juga inti fokusnya adalah memotivasi anak-anak di sini agar mau tetap sekolah walaupun dengan keadaan yang sulit. Nah tadi Kakak ada 2 kali mention tentang motivasi.
Bagaimana nih cara kakak, kan tadi kakak bilang susah pemahaman anak-anak untuk kependidikan. Sekarang bagaimana cara kakak memotivasi mereka untuk menjadi peduli dengan pendidikan? Nah, kebanyakan apa yang dilakukan di Sanggar, di biji-biji adalah dengan contoh. Misalnya mencontohkan ke diri sendiri, bilang sama adik-adik yang kegiatan kan dari udah lama ya, bilang sama mereka, kakak juga sama kayak kalian. Bahkan hidup kakak tuh lebih menyedihkan daripada adik-adik. Kakak ini berasal dari keluarga yang broken home family. Jadi memang pada saat itu ketika keinginan besar untuk bersekolah tapi dihadapkan dengan masalah keuangan karena orang tua sudah fokus dengan istri yang lain, ya kan. Terus akhirnya bilang sama adik-adik, tapi kakak tidak patah semangat. Kakak tetap mau berusaha 1 tahun lulus SMA nggak kuliah, tapi habis itu kakak juga bisa kuliah. Pelan-pelan walaupun sulit, tapi tetap melalui prosesnya akhirnya kakak tetap bisa kuliah, dapat beasiswa dan segala macam. Jadi menceritakan cerita apa adanya supaya anak-anak ini percaya bahwa masih ada harapan. Kadang-kadang kan ada orang bilang, ya Kak Reza mah wajar dia dia kuliah, dia orang kaya. Padahal enggak. Yang dia lihat itu karena dia lihat mungkin hasil akhirnya. Iya, hasil akhir. Padahal kan prosesnya kayak misalnya saya selalu bercerita sama adik-adik. Adik-adik kebayang nggak? Kakak itu dulu waktu kuliah makan telur itu separuh untuk makan siang, separuh untuk makan malam. Kakak mau makan 3 kali tapi uangnya nggak cukup. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman kan satu kosan, misalnya minta tolong, Re beliin gua nasi dong. Nanti lebihnya lu beli juga lah ya. Terus siapa? Aku mau gitu. Itu kan kalau misalnya jadi pesuruh ya. Tapi bagiku itu halal kan, jadi nolongin orang, tapi kita habis itu kata orangnya melayani gitu ya. Jadi cerita sama adik-adik di sini, menceritakan bagaimana pahitnya suatu proses kehidupan, tapi kita jangan menyerah gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya sekarang orang melihat hanya hasil akhir, enak dan segala macam, tapi perjalanan proses itu orang tidak lihat. Nah kadang-kadang saya cerita sama adik-adik, proses yang berdarah-darah itu akan membuat kamu nantinya menjadi orang yang kuat, mental kamu akan ditempa jadi orang yang memiliki mental baja. Jadi misalnya dulu orang selalu bilang, lah gaya-gayain sih Reza kuliah, orang tuanya aja, maaf ya, orang tuanya aja nggak mampu, miskin gitu kan, siapa yang akan biayain kuliah? Tapi saya selalu percaya, kalau kita punya keinginan besar, nanti Tuhan semesta ini akan mempertemukan, semuanya akan mendukung. Pasti di suatu hari nanti akan tercapai apa yang kita inginkan. Beda halnya kita tidak punya motivasi, dan juga Tuhan nggak akan dukung. Udahlah kita malas, kita nggak punya uang, kita nggak mau berusaha gitu kan. Kalau misalnya saya ingat dulu waktu kuliah nggak punya komputer, dulu kuliahnya jurusan IT. Orang kalau kuliahnya IT pasti harus punya komputer ya. Zaman dulu laptop belum terlalu booming ya. Nah itu biasanya nunggu temen tidur, temen capek nih ngerjain, nanti supaya bisa pinjem komputernya. Jadi perjalanan hidup seperti itu diceritakan sebagai motivasi sama adik-adik. Akhirnya adik-adik juga 1-2 mereka akhirnya percaya. Kalau misalnya kayak kegiatan tadi ya kan, bilang sama adik-adik bahwa jangan banyak-banyak jajan adik-adik. Sekarang ekonomi lagi susah, jadi kalau misalnya orang tua sanggup kasih makan aja udah alhamdulillah, jadi jangan banyak tuntutan jajan dan segala macam. Ya kak. Jadi memang dengan anak-anak yang ada di sini kita memposisikan bahwa kayak adik kita sendiri, jadi bukan kayak guru sama murid. Nah, proses kakak akhirnya meyakinkan mereka berapa lama kak akhirnya mereka mau terima wejangan kakak? Lama ya. Lama ya. Waktu berapa tahun? Ini sampai sekarang itu udah 19 tahun ya. Okay. Tapi kan udah banyak juga yang sudah menikah, anak-anaknya sudah banyak yang berumah tangga. Nah, biasanya kalau misalnya dia sudah berumah tangga, dia punya anak, anaknya masuk lagi ke sini. Okay. Jadi mungkin karena dia dulu pengalaman, dia lihat semua anak-anak kenal Kak Reza itu bukan karakter orang yang manis. Kak Reza itu terkenal galak, tapi orang selalu bilang galak tapi baik ya kan. Jadi kalau bahasa orang sekarang galak ya. Jadi enggak yang bahasa kami itu enggak yang menyek-menyek yang gitu, enggak ya. Jadi kalau misalnya jangan deh ini gitu. Jadi ya butuh waktu yang lama, dan juga kadang-kadang untuk orang selalu melihat hasil akhir tadi yang kita cerita.
Atau misalnya ada juga kegiatan orang-orang yang mengharapkan nanti dapat sembako nggak, nanti dapat uang nggak, dapat apa nggak. Jadi kan kita mendidik bukan melahirkan generasi bermental miskin. Jadi tanda kutip ya kan, mental miskin sama orang miskin berbeda. Mental miskin orang-orang yang nggak akan pernah merasa cukup dalam hidupnya. Nah, kita bilang sama adik-adik di sini, sama adik-adik, kalau misalnya di sanggar kita ajarkan kalian untuk menjadi orang yang bermartabat. Kalau ada tamu yang datang, bukan artinya nanti kalian datang ke tamunya, Kak bawa apa, bawa oleh-oleh nggak buat kita. Jadi iya, jadi ini harus kita didik generasi anak-anak. Terus memang tercipta semacam keluarga ya di sini. Nah inilah kadang-kadang kalau orang tanya apa sih yang bikin kamu cinta banget sama Bantar Gebang. Jadi kalau misalnya secara pribadi saya selalu melihat bahwa berkelompok, berkomunitas dengan anak-anak di sini itu membuat energi saya itu menjadi semakin besar. Jadi semangat, terus juga untuk semangat hidup, semangat berjuang, semangat dalam segala hal. Jadi kalau orang lihat, kok kakak terlihat selalu awet muda gitu kan? Kan banyak yang sudah menikah ya, anaknya sudah besar-besar, anaknya sudah ada yang mau masuk SMP dan segala macam. Dan saya selalu bilang energi yang dipancarkan dari anak-anak yang mungkin saya juga dapat energi dari mereka, saya bilang itu membuat selalu bersemangat, jadi positif energinya. Terus di sini juga kita bisa melihat belajar juga dari anak-anak. Walaupun hidup di belantara sampah, tapi mereka terlihat sangat positif dan bahagia. Jadi ini adalah sesuatu value yang kita susah dapat di tempat yang lain. Jadi kadang-kadang orang bahagia hanya kalau misalnya ketika dia berkecukupan. Tapi kalau orang dengan keterbatasan mereka bahagia, ya kan? Itu suatu hal yang berbeda. Makanya dulu kita punya biji-biji itu, kita punya juga volunteer yang datang tinggal sama kita. Itu mereka belajar dari anak-anak di Bantar Gebang. Jadi kadang-kadang tamu kita itu banyak dari mancanegara, banyak ya kan, dari mana-mana. Dan itu mereka bilang, aku tidak dapatkan kebahagiaan yang aku dapat di Bantar Gebang karena orang-orang di sini positif. Jadi orang-orang di sini yang bisa kita bilang ya mentalnya akhirnya sudah membaik. Ya membaik, terus juga ketika mereka ketemu orang-orang baru, meskipun orang asing segala macam, mereka nggak ngelihat dolar minta dolar gitu. Kan banyak kalau misalnya kita jalan kemana, orang lihat bule tuh dolar ya. Kalau anak-anak yang terdidik di biji-biji, dia nggak minta makanan dari bule ini, dia nggak minta uang, dia cuman belajar dia bahasa Inggris, musik, terus belajar juga kreativitas dan segala macam. Jadi memang diakui dari banyak tamu yang datang, mereka bilang karakter anak-anak itu sangat baik, dia bilang. Jadi sangat menghargai juga orang lain. Jadi dia nggak akan lihat ini orang agamanya Islam, apa orang ini Kristen, apa orang ini Buddha, Hindu, dia nggak peduli. Apa kan tahu sendiri kalau boleh banyak nggak punya agama ya kan. Jadi dia anak-anak ini nggak peduli, dia hanya lihat orang ini baik, datang ke sini mau ngajarin kita bahasa Inggris, mau ngajarin kita bermain musik, udah mereka hargai dari sisi yang kemanusiaan ya berarti ya. Jadi orang menghargai, dihargai balik. Jadi kita juga selalu bilang sama adik-adik bahwa tidak ada bedanya adik-adik sama orang di luar Bantar Gebang. Yang membedakan hanya lingkungan tempat tinggal. Tapi kemampuan kita, kesempatan kita juga sama. Kita juga harus tetap mengasah kemampuan, makanya penting sekali adik-adik sekolah. Supaya cara berpikir adik-adik juga berubah. Gak apa-apa sekarang orang pandang kita, oh anak sampah. Oh anak sampah, hidupnya di belantara sampah, bau, bajunya bau. Kalau sekolah kan aku suka diperundungan, dibully ya dulu ya. Suka dibilang bau tai kucing lah sepatunya, seragamnya bau, bau tai kucing gitu kan. Tapi bau sampah. Tapi ya memang hidup kita di sini. Tapi tidak berarti kita sama seperti sampah-sampah yang berserakan di Bantar Gebang. Jadi aku bilang secara ini sama adik-adik bahwa ini hanya perkara di mana kita tinggal. Kalau kita mau mengasah kemampuan kita, nanti kita juga bisa sejajar sama orang-orang di sana. Terus juga secara pengalaman pribadi juga bilang sama adik-adik di sini, kakak dulu sering kalau misalnya acara keluarga suka disuruh berdirinya agak jauh sedikit, terpisah, kata keluarga besar ya, kamu bau sampah. Kakak bilang enggak, baju saya dicuci bersih, terus
dulu rumahnya nggak deket sampah ya kan. Terus orangnya bilang, iya tapi kan orang tua kamu nyari duitnya di sampah. Jadi segitu bully itu ya, membekas ya kan. Jadi ketika kecil hanya bilang nanti ya, suatu hari nanti aku jadi orang juga, mungkin nanti kalian akan lupa tentang sampah-sampah ini. Jadi memang bilang sama adik-adik, cerita gitu. Apa yang akan membuat orang melihat kalian berbeda suatu hari nanti? Kalian bersekolah, tetap berpendidikan, lalu kemudian hari kalian punya karir, terus kalian misalnya jadi terkenal atau apa, itu juga akan membuat cara pandang orang berubah terhadap kalian. Jadi memang banyak hal ya, karena pengalaman pribadi itu adalah suatu motivasi yang bagus sekali untuk dibagikan sama anak-anak di sini, sama orang tua juga. Kadang-kadang kalau cerita sama adik-adik, kalau misalnya menyentuh ke hati ya, kadang-kadang saya nangis gitu kan. Jadi memang ketika cerita, jadi adik-adik melihat genuine gitu ya ceritanya. Mereka melihat, kadang-kadang kalau misalnya orang hanya datang dari luar, datang ke sini bercerita, adik-adiknya mungkin akan bilang, orang ini nggak pernah tinggal di Bantar Gebang. Kalau saya cerita sama adik-adik, saya bilang, kakak mendaki gunung sampah itu deh, sama teman-teman kakak cari jamur. Oh iya kak, ya jamur. Mereka kan masih nyari sampai sekarang kan, nyari apa, buah-buahan di atas sampah itu kan suka tumbuh-tumbuh buah-buahan. Jadi memang cerita yang cerita yang benar-benar kita alami itu setidaknya sedikit banyak akan merubah cara berpikir adik-adik dan juga meyakinkan mereka bahwa ini bukan cerita-cerita sinetron yang diceritain, tapi memang kenyataan asli. Ini juga cerita sama adik-adik. Kakak nggak begitu bagus bahasa Inggris kakak, tapi kakak percaya diri ngomong bahasa Inggris sama bule yang datang ke sini. Kakak dikasih beasiswa, dibayarin uang kuliah kakak sampai lulus, gara-gara kakak cuman bahasa Inggrisnya yang broken English itu gitu. Jadi memang cerita sama adik-adik, akhirnya dari cerita itu mereka yakin dan juga bilang sama mereka, akhirnya kakak bertekad adik-adik. Dulu waktu kakak kuliah, kakak nggak bisa ke English First atau ke lembaga-lembaga bahasa asing karena nggak punya uang, tapi kakak berjanji suatu hari nanti akan bawa bule-bule ini untuk datang ke Bantar Gebang, ngajarin bahasa Inggris untuk anak-anak Bantar Gebang. Akhirnya kejadian kan. Terus selalu bilang, yang penting mimpi dulu adik-adik, mimpi, terus wujudkan mimpi itu. Jadi memang motivasi, dan memang itu sangat dibutuhkan dibanding dengan materi. Itu menurut pengalaman ya. Kalau materi-materi aja tidak ada motivasi yang benar-benar bagus gitu ya untuk anak-anak, ya nggak akan jadi apa-apa juga. Wow, ternyata kakak tadi sampai dikasih beasiswa. Ya, beasiswa. Kalau boleh tahu kak, beasiswa apa dan dari siapa? Apakah ada relasinya juga dengan untuk perkembangan instansi yang kakak bangun? Jadi beasiswanya itu cuman gara-gara ada orang asing datang. Kalau misalnya orang Islam kan ada Idul Adha ya, tiap tahun. Jadi beliau dari organisasi kumpulan orang Turki, tapi beliau tinggal di London. Jadi pas datang, saya satu-satunya orang yang paham dia bercanda pakai bahasa Inggris, lalu saya ketawa. Nah si brother ini selalu memperhatikan, ini cewek ini ketawa dari tadi, tapi cewek ini nyeleneh. Dulu kan saya pakai jilbab ya. Jadi pakai jilbab tapi celananya itu selutut. Kan kalau orang pakai jilbab kan celananya harus panjang. Ini nggak pakai jilbab, celana selutut tapi nyeleneh, tapi dia ketawa terus. Tapi sama penerjemahnya dibilang, itu cewek itu cuman charming doang karena bulenya ganteng. Nah kata si bulenya, enggak, saya yakin dia bisa bahasa Inggris karena dari tadi dia ketawa terus. Enggak, saya nggak yakin, kata penerjemahnya. Dipanggil, jadi setelah dipanggil, tapi ini memang cerita yang ini ya, yang juga membekas sampai sekarang. Jadi waktu itu nggak pergi kuliah udah 1 minggu karena nggak ada uang buat ongkos sebenarnya. Jadi nggak berangkat kuliah, terus juga ada orang susah dibantu, jadi uang kuliah yang harusnya dibayar kuliah dipinjamkan dulu buat orang. Namanya orang tua ya, kasihan sama saudara. Nah, bercerita sama orang asing ini, terus dia bilang gini, Reza, sebenarnya kamu sama saya itu adalah adik kakak yang dipisahkan oleh Tuhan. Saya dilahirkan di Jerman dengan keluarga Turki, tapi tinggal di London. Kamu dilahirkan dengan keluarga Indonesia, tinggal di pembuangan sampah. Hari ini Tuhan ingin kita bertemu. Saya tidak janji banyak, tapi saya mau berusaha untuk bantu kamu. Janji kamu sama saya adalah, saya tidak minta apa-apa. Nanti ketika kamu sukses, kamu juga harus bantu anak dari Bantar Gebang. Nah, itu ininya. Akhirnya setelah itu di beasiswa yang dikirim uang
sampai lulus. Jadi itu suatu hal yang menurut saya ya, suatu hal yang cukup membanggakan dan juga membuat haru juga ya. Terus berapa tahun kemudian akhirnya pas lagi ada undangan saya berangkat ke London, saya kasih tahu, brother, I'm coming to London gitu kan. Nah itu kalau diingat-ingat sekarang ceritanya juga, dulu kan bahasa Inggrisnya kan masih terbata-bata ya. Akhirnya beliau bilang, jangan malu-malu, saya tahu kamu pakai Google Translate, nggak apa-apa. Kata dia, keep practice, no worries, kata dia kan. Nggak apa-apa. Terus akhirnya pas udah berapa tahun kemudian ketemu di London, terus ngomong di depan orang banyak gitu ya, di depan kumpulan organisasinya beliau. Terus akhirnya memang banyak orang yang nangis juga ya. Terus dia bilang cuma satu, Reza ini adalah contoh buat anak-anak lain, perempuan-perempuan muda di seluruh dunia, bahwa keterbatasan hidup bukan penghalang untuk mencapai sebuah cita-cita atau keinginan, tujuan dari hidupnya. Jadi memang itu menurut saya cerita yang sangat memotivasi, juga suka di-share sama adik-adik di sini. Karena satu hal, kalau kita keterbatasan ekonomi tapi kita menunjukkan kegigihan kita untuk berpendidikan, pasti Tuhan kasih jalan. Jadi memang dulu kayak misalnya tadi saya cerita bully-bulian dari keluarga, alah sok-sokan kuliah paling juga nanti berhenti gitu. Tapi itu terpatahkan karena Allah itu kasih bantuan dengan cara yang kita tidak pernah sangka-sangka dan dari arah yang nggak terduga juga kan. Kayak contoh tadi ketemu nggak sengaja. Nah tapi akhirnya memang sampai sekarang kegiatan dari 2004 itu tetap berjalan, karena memang kan melakukan kegiatan di Bantar Gebang kayak bersanggar ini, saya kan tidak harus report kemana-mana. Ya, jadi memang bukan independen ya, Kak? Independen dan juga tidak digaji kan. Jadi memang bukan orang yang melakukan kegiatan karena takut besok nggak digaji lagi. Jadi memang setiap hari Minggu selalu ada di Bantar Gebang. Kalau saya nggak ada, pasti ada orang lain yang mengajar di Bantar Gebang. Dan itu komitmen dulu tahun 2004 ada teman juga yang sama-sama berkomitmen. Terus beliau meninggal dunia 2006, tapi sebelum meninggal lucunya ya, memang agak ajaib, berpesan gitu katanya, Reza, apapun yang terjadi, kemanapun kamu pergi di muka bumi ini, tapi kamu jangan pernah melupakan anak-anak di Bantar Gebang. Terus lanjutkan kegiatan. Kalau sudah tidak ada Bantar Gebang ini lagi, mungkin kamu cari kegiatan tempat yang lain yang akan kamu dukung di daerah pembuangan sampah juga. Jadi ini kayak komitmen seumur hidup. Kalau misalnya pun udah nggak ada pembuangan sampah, nanti di mana lagi. Jadi memang berharapnya kalau ini bermanfaat untuk adik-adik, kita akan terus lakukan. Kemarin sempat ditanya, adik-adik masih mau sanggar apa enggak? Kalau enggak, kakak akan cari lokasi lain. Mereka bilang masih mau, Kak, karena kan ini adalah tempat satu-satunya di Bantar Gebang yang tidak pernah memungut biaya 1 peser pun. Kalau misalnya di tempat-tempat lain masih ada biaya-biaya, misalnya pergi berenang, atau misalnya ada bantuan datang, nanti alasan apa, oh biaya administrasi 10.000, 20.000, kita nggak pernah lakukan itu. Memang itu komitmen 2004 sampai sekarang kita tidak pernah tarik walaupun 1 rupiah pun sama anak-anak. Jadi memang kayak hari ini kegiatan gitu, tiba-tiba teman hubungin, Kak, aku mau datang dong, aku baru lulus nih kuliah dari Scotland, jadi aku mau bagi-bagi makanan sama adik-adik, datang apa-apa. Jadi memang kegiatan kita tidak berdasarkan proposal, kegiatan kita berdasarkan dari pertemanan, terus juga mulut ke mulut. Makanya selalu bilang sama adik-adik, kalau ada yang datang makanan berarti itu rezekinya adik-adik. Kalau nggak ada orang datang tapi nggak ada bawa apa-apa, jangan juga adik-adik mukanya merengut. Nah, terus jangan cemberut. Ya Kak, paham gitu. Jadi memang kita selalu hargain siapapun yang datang, kita nggak peduli. Mau cantik, mau kurang cantik, mau ganteng, kurang ganteng, mau kaya, kurang kaya, kita nggak pernah peduli. Asal orang ini menghargai anak-anak di sini. Jadi tidak menyinggung perasaan anak di sini, kita terima mereka dengan baik. Dan memang kalau sekarang kadang-kadang kunjungan kita batasin karena memang lokasinya tidak memungkinkan, tidak mendukung, dan juga keadaannya seperti ini ya kan, berantakan, dan juga kegiatan anak-anak juga kita selalu khawatir karena di pinggir jalan ya kan, terus juga lokasi sempit, beda sama tempat kita sebelumnya lokasinya agak luas. Nah,
Tadi kakak ada sempat singgung tempat yang dulu. Berarti sebelumnya bukan di sini. Ya. Memang sebelumnya di mana tempatnya dan kenapa akhirnya jadi pindah? Oke. Tempat sebelumnya berada di Sumur Batu. Oke. Nah, pindah karena kalau bahasa orang zaman dulu itu penggusuran ya. Tempatnya dipakai untuk proyek ada untuk fasilitas sampah. Jadi 3,7 hektar lebih itu terpaksa harus pindah ya kan, ada pergantian. Tapi ya lagi-lagi kalau misalnya pergantian gitu tidak bisa membangun seperti yang kita punya sebelumnya kan. Nah sebelumnya kita punya itu bangunan kayak kastil. Bisa dibayangin tuh 3 lantai, terus ada kayak menaranya. Jadi kalau misalnya dari jauh itu sangat mencolok, kelihatan sangat mencolok. Terus juga banyak tanaman. Nah, terus tempatnya juga dibangun perpaduan besi, kayu, konkrit gitu-gitu. Pokoknya kayak oase di tengah-tengah gunung sampah. Nah itu memang tempat kita yang lama lengkap. Kita punya tempat boxing area, jadi anak-anak bisa olahraga, gymnya ada. Kita punya kayak semacam living room, anak-anak bisa nonton. Kita punya fasilitas TV buat anak-anak segala macam, tempat belajar, lab komputer, dan pokoknya lengkap. Kalau kita acara itu 250 orang muat. Jadi lantai 2 dipakai, lantai bawah dipakai, itu semua itu dikasih tikar, kain-kain, semua anak-anak di situ pesta muat. Kalau kegiatan juga angkanya 80 sampai 160 anak-anak kalau belajar mereka bisa muat. Tapi kalau party kan rame tuh datang makan-makan segala macam ya. Nah terus terpaksa kita sebenarnya kita nggak setuju. Tapi kalau misalnya bahasanya kita, kalau orang-orang bawah ya, remah-remah Rengginang mau berkata apa ya, itu sudah diplot-plot mau ini mau itu itu perjuangan 2 tahun, tapi akhirnya kita terpaksa lepaskan. Kenapa dulu nggak mau lepas ya kan? Karena sudah kebayang akan susah dapetin lokasi baru seperti sekarang aja kan, sampai detik ini kita belum dapat tanah yang baru karena uangnya nggak cukup ya kan. Nah terus tapi ya apa boleh buat, nanti kalau kita tidak lepas bahasanya menentang pemerintah ya kan ada undang-undangnya. Ketika pemerintah mau apa sebagai warga negara yang baik harus mendukung gitu kan untuk hajat hidup orang banyak, itulah bahasanya ya. Tapi kalau menurut saya sebagai orang yang menjalani di lapangan, ini nyusahin sebenarnya, ya kan? Terus kita lihat, ternyata tempat kita bekas belajar dulu nggak ada jadi apa-apa, cuman ditanamin rumput-rumput, pohon 2 batang atau berapa, sedangkan tempat kita benar-benar bagus, terus sudah dipagar, anak-anak kalau belajar aman dan segala macam. Ini semacam ada kesedihan yang mendalam ya. Jadi untuk sembuh dari proses kekecewaan itu butuh 3 bulan saya healing. Jadi lama saya untuk menyembuhkan hati ya, depresi juga ya jatuhnya ya kan. Karena kecenderungan kalau dikirimin orang pesan saya nggak balas. Jadi memulihkan diri. Iya, jadi dulu tuh saking ininya kan sering Ibu Resa kapan bertemu Ibu Resa ini. Jadi kayak semacam ada tertekan ya. Jadi dulu tuh sering taruh HP tuh ditaruh aja, nggak diperiksa berapa minggu gitu. Karena memang merasa tertekan ya kan. Ya sampai sekarang kan belum selesai. Nah tapi memang kembali lagi bilang sama adik-adik bahwa apapun yang terjadi, lambat laun kita akan bangun kembali tempat kita. Mungkin tidak sebagus yang kemarin, atau mungkin bisa jadi Tuhan akan kasih lebih bagus dari yang kemarin. Jadi adik-adik harus bersabar. Ini kan sudah hampir 1 tahun nih dari penggusuran. Tempat sebelumnya. Jadi memang pas penggusuran itu saya nggak sanggup untuk melihat itu dihancurkan. Jadi waktu dihancurkan saya sedang berada di Ceko. Jadi memang ngelihatnya live aja gitu, adik-adik kasih lihat ya kan. Tapi memang itu pengalaman yang sangat pahit ya. Kadang-kadang kita berpikir kita tuh kan nggak nyusahin ya. Kita nggak pernah minta-minta juga kan sama pemerintah, tapi akhirnya kita harus relakan itu dihancurkan untuk proyek pemerintah ya kan, Dinas Lingkungan Hidup. Nah terus ya akhirnya ya bilang sama adik-adik bahwa bersabar adik-adik, kakak janji beserta teman-teman pasti kita akan dapatkan tempat baru, kita bangun tempat baru supaya kita bisa kumpul lagi. Kalau tempat yang lama kan waktu zamannya COVID ya kan,
itu kita tiap minggu bagiin paket makanan. Kan kalau misalnya, ya kita bilangnya paket makan, kalau sembako kita bilangnya paket makanan, beras dan segala macam. Karena kan kalau misalnya Pahlawan Sampah ini, pemulung ini mereka nggak dapat bantuan dari pemerintah karena mereka tidak tercatat di Kota Bekasi. Itulah melalui kekuatan pertemanan, persaudaraan yang kita punya di biji-biji, itu kita cuman posting, itu berdatangan. Oh, banyak yang membantu. Iya, banyak yang membantu, dikirim, misalnya dia pesan langsung ke supermarket gitu, langsung datang berapa ratus paket, terus kita bagikan, kita masakin apa. Itu kan memang pada saat COVID memang benar-benar susah kehidupan orang di sini, udah nggak dapat bantuan ya kan, terus juga barang-barang di sampahnya juga nggak laku, maksudnya laku tapi harganya sangat kecil, jadi nggak cukup untuk makan. Oke, tadi kakak ada ngomong barang-barang sampah yang nggak laku. Memang sebenarnya apakah di biji-biji ini diajarin juga untuk mengolah atau mengelola sampah? Atau misalkan sampah ini akan jadi apa nantinya, makanya tadi ada kata nggak laku untuk penghasilannya. Jadi kalau di biji-biji kita juga ada ajarkan untuk edukasi sampah ya kan, kita ajarkan, kita juga punya workshop yang kita bilangnya upcycling workshop, jadi menghasilkan produk dari sampah, dari kayu sama dari ban sama plastik waktu itu. Nah, kalau misalnya tadi yang disinggung tidak laku, pada saat kejadian COVID itu banyak pabrik-pabrik tutup, pabrik-pabrik daur ulang. Nah, makanya sedikit orang yang beli barang sampah ini kayak botol, kaleng, plastik, iya bisa daur ulang. Nah, terus akhirnya karena sedikit akhirnya kan terjadi kayak semacam orang kalau lu mau jual ya udah lu jual gitu, tapi harganya murah, orang butuh uang terpaksa jual gitu. Jadi memang itu juga jadi waktu COVID itu benar-benar hancur lebur ya di sini. Ini juga kan orang mulai kehidupan normal, tapi juga belum normal, masih susah. 2023 ini uang masih susah. Jadi kan saya juga punya usaha juga kan untuk daur ulang ya kan, beli daur ulang juga di samping konsultan sampah, tapi juga kadang juga bahasa halusnya broker ya. Untuk untuk sampah, misalnya orang jual kuantiti besar, saya akan beli lalu saya jual, saya lempar lagi gitu. Nah terus juga susah uangnya zaman sekarang 2023 ini susah uang. Tapi rata-rata kalau yang tinggal di sini itu mata pencahariannya apa, Kak? Ke sampah, mulung. Berarti ya. mulung untuk mulung, didaur ulang. Ya untuk daur ulang, ada juga jadi sopir, ada juga sama dagang warung-warung kecil-kecil juga di pembuangan sampah juga banyak mereka dagang di situ. Oke. Berarti sebenarnya kalau aku bilang sebenarnya inisiasi yang kakak buat itu, instansi yang kakak bangun, biji-biji itu benar-benar membantu rakyat Bantar Gebang ya, terutama orang tua yang dulu mungkin belum menerima pendidikan. Ya, orang tua yang dulunya belum menerima pendidikan, yang menganggap bahwa keberadaan biji-biji ini sedikit meresahkan, karena kalau anak-anak ini sudah terdidik dan sudah terdidik dengan baik dan sudah mulai melek tentang dunia pendidikan, mereka nggak mau lagi ke sampah. Nah, faktanya gimana? Faktanya setelah itu ibu-ibu mulai menyadari ketika anaknya datang ke tempat kita, anaknya lebih disiplin karena mungkin punya kakak yang tegas tadi ya. Jadi kalau di rumah kan kadang-kadang ibu-ibunya bilang gini, kalau emak nggak mau dikasih tahu emak, nanti biar emak bilangin Kak Resa nih, jangan emak. Kalau nggak mau dikasih tahu, kalau misalnya jajan terlalu gede, nanti biar jadi anak Kak Resa aja sono. Gitu. Jadi memang kadang-kadang ibunya pakai juga untuk ancam anaknya untuk dilaporin sama Kak Resa. Tapi memang akhirnya orang tua mulai menyadari bahwa memang anak-anak ini ketika gaya komunikasi kan berbeda ya. Mungkin sebagian orang tua tidak bisa masuk komunikasi ke anaknya karena adanya kayak gap gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan anak-anak itu selalu menganggap saya ini kakaknya, bukan gurunya. Jadi kadang mau curhat apa aja, mau curhat tentang ya, apalagi remaja ya, mau curhat tentang kenakan remaja, tentang pacaran, apa-apa. Jadi kita juga harus bisa berbaur juga sama mereka. Misalnya anak-anak yang kecil-kecil juga kayak gitu. Misalnya langsung ada ibu-ibunya bilang, nih banyak ya emak-emaknya ada di sini semua nih. Dek, coba tanya sama mamanya, susah nggak sekarang mah uang? Iya Kak, susah. Terus untuk makan aja, dapat aja udah alhamdulillah ya Bu. Iya Kak, jadi kayak kita langsung lakukan interaksi orang tua dan anak. Terus lama-lama juga orang tua juga ngerasa ketika
Dulu kita pernah tutup berapa 6 bulan ya pas COVID itu, 6 bulan ya, lebih kayaknya 6 bulan. Itu orang tua ngerasa bahwa susah anak-anaknya diatur. Ketika mereka tidak ada berkegiatan, terus mereka liar kemana-mana, terus pacar-pacarannya tidak bisa diatur, akhirnya hamil dan segala macam. Banyak anak-anak, ada beberapa orang yang akhirnya pas COVID itu hamil, terus berhenti sekolah. Jadi bukan COVID itu bukan hanya bikin menyengsarakan secara ekonomi aja ya, secara sosialnya juga, psikologi dan segala macam. Jadi memang waktu itu memang kita geram banget nih. Ini apa, banyak anak-anak yang akhirnya kan daring. Pas daring mereka ya namanya rumahnya begini ya, terus main gitu kan, main ke tetangga, terus jatuh-jatuh cinta, akhirnya tekdung ya kan. Dan ya itu salah satu pengalaman pahit juga pada saat COVID. Jadi banyak cerita panjang lebar ya kan. Kak, terakhir nih, Oke. statement terakhir kakak yang mungkin selama ini orang menganggap Bantar Gebang tuh remeh. Kakak boleh kasih tahu mungkin statement dari kakak dan harapan kakak ke depannya untuk pandangan orang-orang di luar sana tentang Bantar Gebang. Baik. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan menganggap remeh Bantar Gebang, karena sesungguhnya Bantar Gebang ini adalah sebagai tempat yang membantu sekali Jakarta untuk tetap terlihat cantik dan bersih. Andai kata nggak ada Bantar Gebang, sampah-sampah akan menumpuk di kota Jakarta. Jakarta tidak akan cantik dan megah seperti apa yang teman-teman lihat sekarang ini. Terus juga satu pesan, kalau misalnya kan sering ya membuli Bantar Gebang sebagai yang dikenal sebagai pembuangan sampah aja, tapi setidaknya pesan saya buat teman-teman di luar sana, mulailah untuk mengurangi produksi sampah. Mungkin dimulai dari hal yang sederhana, teman-teman bisa bawa botol minum sendiri atau tempat makan sendiri. Jadi juga mengurangi misalnya belanja-belanja yang nggak penting yang akhirnya hanya akan menjadi sampah yang ditumpuk di Bantar Gebang. Jadi juga suatu hari nanti mungkin teman-teman di luar sana yang berkeinginan untuk menyisihkan rezekinya, mau nyekolahin anak-anak di Bantar Gebang juga boleh. Silahkan datang cari kami di biji-biji atau bisa di search aja nama saya Resa Bunar, nanti saya carikan anak-anak yang bisa disekolahkan, bukan untuk dibawa tinggal sama teman-teman di Jakarta, tapi hanya untuk disekolahkan supaya mereka juga punya pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Dan pastinya kita jaga bumi ini. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai mengurangi produksi sampah, kita tidak butuh lagi Bantar Gebang 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi kita tidak perlu merusak kampung-kampung yang cantik yang dimiliki oleh orang-orang di sini, orang Sunda ya. Jadi tidak perlu digusur-gusur lagi untuk jadi fasilitas pembuangan sampah. Terima kasih dari saya. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu di Bantar Gebang. Thank you Kak, udah jadi pahlawan di Bantar Gebang. Terima kasih.